Untuk materi, tetapi nanti apabila ada update dari teman-teman penyidik, kita akan meneruskan atau menyampaikan kepada rekan-rekan jurnalis. Mas Hasto kan tidak hadir, apakah alasan itu bisa diterima secara hukum, Mas? Ya, bagaimana penyidik menilai ketidakhadiran beliau itu di luar kewenangan kami. Tentunya penyidik juga dapat memanggil kembali ya dengan surat panggilan, bisa surat panggilan kedua kepada yang bersangkutan. Apakah penilaian itu diterima atau tidak, itu kembali diserahkan kepada penyidik. Tetapi yang jelas untuk yang bersangkutan sudah pasti di reschedule. Ya, sudah pasti di reschedule, kemungkinan besar di atas tanggal 10. Ya, saksi maupun tersangka yang dipanggil di KPK itu tentunya diharapkan hadir ya, hadir sesuai dengan panggilan, dikecualikan bila ada hal-hal yang memang bisa diterima, baik itu hal kesehatan maupun ada beberapa kegiatan yang sebelumnya memang sudah terschedule dan itu mahfum terjadi di KPK. Ya, tentunya apabila yang bersangkutan sudah menyepakati tanggal pemeriksaan berikutnya dengan penyidik, itu seyogyanya perlu ditaati oleh yang bersangkutan. Dalam hal ini penyidik juga memiliki fleksibilitas untuk bisa melihat alasan ketidakhadiran baik saksi maupun tersangka. Apakah itu bisa diterima atau tidak? Kembali kita ke KUHP. Bila saksi tidak hadir dengan alasan yang patut dan wajar, maka penyidik dapat memanggil kembali dengan surat panggilan kedua. Ya, jadi seperti itu. Nah, kita kembalikan lagi ke perkara saudara HK. Yang bersangkutan sudah memberikan konfirmasi ketidakhadiran dan penyidik menyetujui akan mereschedule. Ya. Apakah nanti dibuatkan surat panggilan kedua atau tidak, itu nanti kita akan lihat ke depannya. Kemudian kalau misalnya ada panggilan kedua dan juga kemudian tersangka HK ini tidak memenuhi panggilan kembali, apakah ada langkah tegas kemudian dari KPK? Ya, secara umum, bagi saksi yang sudah dipanggil 2 kali, saksi ya, bagi saksi yang sudah dipanggil 2 kali namun tidak memberikan konfirmasi atau tidak ada kabar, maka penyidik dapat menjemput paksa yang bersangkutan dengan menggunakan surat perintah membawa. Itu untuk saksi. Bagi tersangka, maka penyidik bisa mengeluarkan surat perintah penangkapan. Ya, bagi tersangka. Ya, saya pikir saudara HK dalam beberapa kesempatan sudah menyatakan beliau akan taat terhadap prosesnya. Partainya juga akan menghormati prosedur dan proses hukum yang sedang berjalan. Saya pikir ini kita tunggu saja, kita ikuti. Semoga beliau di tanggal yang nanti sudah disepakati dengan penyidik akan hadir di Gedung Merah Putih dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Itu kan hari ini dipanggil kepala bagian DPR, Ya. Ya. tersangka itu kelanjutannya gimana, maksud soal kerugian negaranya apa sudah ada? Ya, baik. Jadi beberapa perkara di KPK saat ini, kalau teman-teman bertanya mengapa belum ditahan, mengapa belum ada tindak lanjut lagi, ada beberapa perkara yang memang perhitungan kerugian negaranya masih belum selesai. Yang pertama, yang kedua masih belum dikeluarkan surat tugas dikarenakan satu dan lain hal, sehingga menunggu
selesainya perhitungan kerugian negara maupun keluarnya surat tugas terlebih dahulu. Yang jelas, semua perkara yang sudah terbit surat perintah penyidikannya di KPK ini pasti masih berjalan dan pasti berjalan. Tidak ada yang berhenti kecuali memang tersangka meninggal dunia atau ada hal-hal lain yang diatur sesuai undang-undang untuk dihentikan. Jadi sebelum ada itu, perkara tetap berjalan dan bila sudah lengkap berkas perkaranya akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Soal Piantara BI, kan ada saksi yang dari schedule dari pejabat BI. Ya. Itu sudah diupdate kapan? Belum ada. Saya belum dapat update dari penyidik. Kan juga beliau itu jabatannya sempat menjadi asisten gubernur BI ya. Ya. Itu apakah ada peluang pemanggilan dari waris juga gubernur BI karena jabatannya? Ya, semua saksi berpeluang untuk dimintakan keterangan selama penyidik menilai saksi tersebut memang keterangannya dibutuhkan dalam pemenuhan unsur pidana yang sedang ditangani. Jadi siapapun yang menurut penyidik berdasarkan alat bukti, baik itu dokumen, surat, barang bukti elektronik, maupun keterangan saksi-saksi yang lainnya, dianggap layak untuk memberikan keterangan, maka akan dipanggil oleh penyidik. Mas, hari ini ada sejumlah saksi dari pejabat Pertamina. Di antaranya ada Bumi Anja dan saudara Untung. Itu kira-kira apa yang didalami? Ini kan cukup lama sekali LNG ini bergerak, atau memang sudah menguap kayak biasa itu, Mas? Ya, Satgas penyidik ini memiliki beban perkara yang cukup banyak ya rekan-rekan. Baik ada yang pegang 7 perkara, 8 perkara, maka harus ada pengaturan pemanggilan saksi, pengaturan kegiatan satu perkara dan perkara lainnya. Saya pastikan seluruh perkara pasti berjalan, termasuk perkara yang disampaikan rekan kita tadi untuk LNG ya. Itu masih didalami oleh penyidik. Materinya apa tentunya kita tunggu apabila ada update. Ini apa nih? Oke. Sejumlah saksi, Mas. Ya. Penyidik sudah dapat clue belum sih, Mas, soal keberadaan Harun Masiku dari keterangan-keterangan saksi? Atau misalnya sudah menentukan siapa saksi kunci yang tahu keberadaan Harun? Ya. Pencarian aktif masih dilakukan oleh penyidik, termasuk memanggil pihak-pihak yang diduga mengetahui baik proses keluar masuk dari imigrasi maupun keberadaan yang bersangkutan yang diduga oleh beberapa orang ada di dalam negeri. Ya, semua masih berjalan dan kita tunggu saja update-nya. Saya belum bisa memberikan terlalu dalam. Yang jelas kita sama-sama doakan semoga saudara HM bisa cepat ditemukan. Terkait kasus CSRB ini kan PSBB-nya sudah 13 kali lipat dalam 10 tahun terakhir ini. Kira-kira KPK melihat hal itu juga kan? Ya. Apa mencurigainya? Nanti akan didalami oleh penyidik kalau memang itu menjadi bagian perkara pokok ataupun kalau bukan perkara pokok bisa diterbitkan laporan perkembangan kepada pimpinan dan dapat dilakukan penyelidikan ulang atau penyidikan baru. Ya. Jadi semua itu masih memungkinkan. Bila nanti ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk diterbitkan surat perintah penyelidikan atau penyidikan, maka itu dapat dilakukan. Cukup ya, teman-teman. Makasih banyak, Pak. Jokowi korup itu udah